Sudah ya. Baik, luar biasa. Baik, jadi saya ingin menjelaskan terkait bagan ini Bapak Ibu. Jadi eh, untuk PP pasal 21 sendiri, terlihat ya bagannya ya? Lihat ya? Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Lihat baik. Ya, Jadi terlihat, Pak. PP pasal 21 sebenarnya secara ringkas itu sudah diterangkan di PMK 168 tahun 2023. Di sini kita bisa lihat bagan penerima penghasilan untuk PPh pasal 21 ya. Yang pertama untuk pegawai tetap dan pensiunan atas seluruh penghasilan ya. Dan juga PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan seterusnya. Ini ketika untuk setiap masa dari Januari sampai November ya. Ini maka diterapkan TER bulanan ya. TER bulanan ini pasti kita sudah paham. Tetapi untuk masa pajak terakhir yaitu Desember, maka tidak lagi TER bulanan, tetapi dikalikan tarif pasal 17. Kemudian untuk Dewan Komisaris atau pengawas ini ada dua keadaan Bapak Ibu ya. Ada dua keadaan untuk Dewan Komisaris atau Direktur dan seterusnya yang menerima penghasilan tetap bulanan, maka dianggap pegawai tetap ya. Dianggap pegawai tetap otomatis dikalikan TER bulanan dan seterusnya. Tetapi untuk Dewan Komisaris atau Direktur yang dia tidak menerima penghasilan tetap ya, jadi dia hanya mungkin sekali 2 kali setahun, maka tidak lagi dikalikan seperti pegawai tetap pada umumnya, tetapi ketika dia menerima maka langsung dikenakan TER bulanan. Ya otomatis untuk ini tidak ada BPA satunya Bapak Ibu. Lah terus bagaimana? Dia tidak lagi dikenakan BPMP walaupun pakai TER ya. Nanti kita cek ya. Tetapi dia dikenakan BP 21 Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kena TER, dia tetap digunakan kita menggunakan BP 21 ya. Ketika di akhir tahun maka tidak dibuatkan BPA 1 ya, paham ya? Kemudian pegawai tidak tetap ini untuk yang tidak dibayar bulanan, maka kita lihat penghasilan rata-rata per harinya. Kalau misalkan sampai dengan 2,5 juta per hari, maka dikalikan TER harian. Tetapi kalau di atas 2,5 juta sehari, maka langsung dianggap jasa orang pribadi, ya penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Untuk pegawai tidak tetap tetapi dibayar bulanan, maka disamakan dengan pegawai tetap ya. Tetapi nanti bukan BPMP, tetapi BP 21 ini dikalikan TER bulanan. Kemudian untuk bukan pegawai di aturan itu sudah ditentukan siapa-siapa saja. Dalam kelompok ini ada pengacara, ada dokter, notaris, konsultan, dan seterusnya itu ada kelompoknya. Untuk bukan pegawai ini maka diterapkan per masa pajak ya atau pada saat terutang itu penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Kemudian peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini kalau di perusahaan mungkin yang relate adalah anak magang Bapak Ibu ya. Untuk anak magang maka ketika anak magang tadi kita berikan sejenis uang saku atau uang bulanan gitu ya, uang bulanan walaupun sedikit, maka atas pembayaran tadi itu diterapkan per masa pajak ya, itu PH bruto kali tarif pasal 17 ya. Dan seterusnya ini program pensiun dan mantan pegawai mungkin saya tidak jelaskan. Dari sini ada yang tanya Bapak Ibu silakan terkait skema PMK 168 ya atau 68. Sebelum kita lanjut ya. Intinya adalah BPMP ya, BPMP itu hanya diterapkan pada pegawai tetap dan PNS Bapak Ibu ya. BPMP ini hanya dua ini saja. Sedangkan yang lain itu nanti masuk ke ranah BP 21. Ini begitu ya. Termasuk yang tadi misalkan komisaris yang menerima gaji tidak rutin ya. Atau misalkan bukan pegawai walaupun pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, walaupun dia dikenakan TER bulanan ya, tetapi dia tidak di-input di BPMP, tetapi di BP 21
ya. Seperti itu kurang lebih. Silakan Bu Ria, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ibu Ria. Atau yang lain silakan, silakan aja. Saya mau tanya, Pak. Silakan, silakan. Bagaimana dengan wajib pajak dengan posisi direktur di dua perusahaan yang berbeda? Oke. Misalnya si A itu dia direktur di PT ABC, kemudian dia juga direktur di PT BCA gitu ya. Berarti dia akan kena 2 kali, dia akan dapat 2 kali bukti potong dan pajaknya akan jadi lebih tinggi gitu. Ini diakui sebagai pegawai tetap atau yang tadi yang saya terangkan yang dia penghasilannya tidak rutin bulanan? Kalau misalnya dia penghasilannya rutin setiap bulan, Rutin setiap bulan berarti kan sama saja dia menerima gaji menerima setiap bulan. betul. Jadi sama saja dia bekerja di 2 atau lebih perusahaan, maka masing-masing itu membuat BPA 1 dan otomatis nanti akan ada kurang bayar ya di pelaporan SPT tahunan dan itu ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Apakah dia diakui sebagai bisa diakui sebagai karyawan tetap di 2 perusahaan yang berbeda itu atau gimana? Ya boleh, boleh. Kan sudah Boleh jamak ya? ya, orang bekerja di lebih dari 1 perusahaan kan sudah jamak ya. Oh, Sudah oke. biasa. Artinya wajib pajak bisa diakui sebagai karyawan tetap di lebih dari 1 perusahaan ya, Pak ya? Boleh, boleh saja. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Ibu Ria, Ibu Elva, atau Ibu Lena silakan. Silakan, enggak ada yang tanya. Baik. Kalau izin Pak Dedi. Oh, silakan Bu Gita. Ya, Pak Dedi, saya dari Dijenim. Izin mau tanya, kalau untuk P3K itu nanti masuknya A1 atau A2 ya, sama PPNPN ya Pak? Baik, jadi ini ranahnya adalah instansi ya. Jadi kalau instansi pemerintah itu kan pegawainya bermacam-macam ya. Ada ASN, ada PPNPM. Kalau ASN itu ada 2 juga ya. Ada PNS, ada P3K. Kalau PNS itu nanti ranahnya adalah BPA 2 ya atau 1721 A2. Yang itu adalah pajaknya ditanggung pemerintah. Tetapi kalau untuk P3K ya, P3K walaupun sama-sama ASN, dia secara pajak itu dianggap sebagai swasta biasa. Kenapa? Karena P3K kan ada kontrak di situ. Kontrak 5 tahun ya kalau tidak salah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau PPNPM dianggap sebagai pegawai swasta. Seperti itu Bu Gita. Izin Pak, kalau tahun lalu kami kan dari web gaji ya Pak ya, itu Ya. SPT A2 Bapak izin bukan A1, kira-kira bagaimana Pak? Jadi tahun lalu karena dari web gajinya itu A2, P3K, jadi akhirnya jadi A2 gitu Pak, bukan A1. Mungkin ya kita fokus ke depan saja, nanti diarahkan ke A1 Bapak Ibu ya. Oh untuk iya. yang P3K. Oh gitu. Jadi untuk yang P3K dengan PPNPN ini nanti mereka A1 ya A1. Pak ya? Betul, A1. Kalau seandainya PPNPN-nya itu di bulan Oktober itu mereka naik menjadi P3K gitu Pak. Oh berarti tetap kita buatkan SPT tahunan A1 ya Pak ya. Tapi sampai tetap sampai bulan 12 kan Pak ya, meskipun dia beda jabatan gitu ya Pak ya. Betul. Oh, siap. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Siang Pak, mau nanya. Boleh, Ibu Wida ya, silakan. Ya, misalnya gaji direkturnya itu tidak rutin dianggap sebagai pegawai tetap tapi tidak rutin tiap bulan dan mau dilaporkan PPh 21-nya itu hanya di periode Desember. Jadi Desember tuh langsung semuanya gitu, Pak. Nah, itu berarti perhitungannya yang langsung pasal 17 tadi ya, Pak? Atau gimana? Harusnya yang BP21 ya. BP21 yang ter. Coba cek ya. Oh. Ini, jadi dia masuk ke yang nomor 3. Jadi anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur
ini diterapkan per masa pajak dia menerima, dalam hal ini Desember saja ya, dibuatkan bukti potong BP21 dikalikan TER bulanan. Oke Pak, nanti berarti di BP21 yang Desember ini akan langsung muncul yang harus dibayar dari total gaji yang setahun itu kan ya Pak? Bukan, BP21, kali TER. Jadi bukan pemberhitungan pasal 17 lagi, karena dia tidak akan mendapatkan BPA1, tapi hanya bukti potong BP21 saja. Nanti kita praktekkan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi ini yang angkat tangan banyak tapi tidak Halo, kunjung bersuara. Pak, saya mau tanya Pak. Bu Elva, silakan. Bu Elva. Ya, kalau yang tadi valid tidak validnya, misalnya tidak valid, itu nanti konfirmasinya kemana lagi ya Pak? Maksudnya apakah NIK-nya nanti harus si orang pribadinya harus ke Dukcapil atau harus ke kantor pajak atau Oh ya, bagaimana baik. nantinya? Baik, tentu saja yang tadi saya katakan tidak valid itu masih proses, tentu saja harus dilihat Bapak Ibu. Ya, nanti akan ada pesan errornya. Dalam hal misalkan NIK di Dukcapil bermasalah, maka memang mau tidak mau harus ke Dukcapil untuk melakukan perubahan data. Kadang ada seperti ini Bapak Ibu. Di KTP-nya itu dia tidak ada gelar, ya, hanya nama murni. Tetapi di kartu keluarganya dia ada gelar atau apa SH atau MM gitu ya di belakangnya. Otomatis ini secara sistem tidak menerima, ya. Jadi pegawai yang bersangkutan silakan diarahkan ke Dukcapil untuk melakukan perubahan data menyamakan KTP dengan KK-nya. Seperti itu ya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada pesan error bahwa di Capilnya berbeda, maka silakan diarahkan ke Dukcapil ya. Seperti itu. Ibu Lena atau PT Prima silakan. Sebelum saya lanjutkan ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, Bapak Ibu. Bapak, Ini maaf. dengan? Saya dari Oh ya, saya silakan mau PT Prima. Kalau untuk pegawai kontrak bagaimana Pak? Bagaimana apanya? Status dia kan kontrak, tapi kadang kami itu ada yang sering keluar Mohon maaf masuk, menggema, keluar. mungkin satu saja ya akunnya ya. Saya menggema. Iya. Gimana? Anak saya yang satu hilang. Jadi pegawai kontrak? Untuk sebagai kontrak, apa kita tetap buatkan A1 juga? Oh, baik. Jadi kalau untuk A1 itu hanya untuk pegawai tetap, Bapak Ibu ya. Pegawai tetap. Jadi yang A1 hanya pegawai tetap saja. Untuk pegawai tidak tetap itu dibuatkan bukti potong BP21 ya. Sudah ya? Sudah? Halo, izin bertanya. Dengan, mohon maaf. Halo Pak, izin bertanya. Silakan. Ya, Pak, maaf saya mau tanya. Saya kan ada komisaris mempunyai penghasilan tetap dari Januari hingga November menggunakan BP 21. Apakah di Desember harus dirubah ke BPMP atau A1 karena kita sudah telanjur melaporkan ke BP 21 di Januari sampai November. Gimana Pak? Itu maaf. Oh, baik. Berarti ini dianggap pegawai tetap ya? Iya, tapi kita dimasukinnya ke pegawai yang tetap ke BP 21 komisaris penghasilan tidak tetap, padahal tiap bulan kita komisaris tersebut mendapatkan penghasilan yang sama. Jadi gimana ya Pak, perbaikan atau gimana? Iya, saran saya diperbaiki ya. Saya diperbaiki. Tentu saja nanti mungkin ada kurang atau lebih bayar di SPT pembetulannya. Karena memang di aturannya seperti itu untuk notaris ya, untuk notaris. Untuk Dewan Komisaris yang dia menerima penghasilan rutin bulanan, maka ini dianggap pakai tetap. Jadi harusnya dia dibuatkan BPMP bukan BP21. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin Pak, mau tanya. Silakan. Ya Pak, saya Sebastian Pak, izin Pak mau nanya. Oke. Terkait pegawai tidak tetap seperti upah tukang gitu, yang tidak memiliki NIK ya, namanya tukang ya, kebanyakan, sehingga saya membuatnya di menggunakan kode unik 999.
apakah itu harus diperbaiki atau tidak? Itu pertanyaan ke-1, Pak. Pertanyaan kedua, izin Bapakku, Pak Dedi, mau nanya, kalau misalnya bayar marketing, Pak, itu kan ya jarang ya mereka ngasih identitas. Kemudian saya buatkan aja kode unik 999 supaya kami tetap patuh menjalankan kewajiban pajaknya. Apakah kemudian itu dibenarkan atau tidak ya? Terima kasih Pak Dedi. Baik. Alwi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yohanes. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sekarang era Cortex semuanya berbasis NIK ya. Jadi Bapak Ibu sekalian cepat atau lambat nanti akan ada aturan pasti ya. Saya yakin itu bahwa semua pembuatan bukti potong itu harus berdasarkan NIK, tidak boleh pakai TIN 99. Sebenarnya awal TIN 99 itu hanya untuk apa istilahnya? Menampung karena belum semua NIK terregistrasi di Cortex ya. Di awal-awal kan kita masih ada migrasi data dari Capil, padahal faktur pajak sudah berjalan ya, faktur pajak, bukti potong sudah banyak dibuat, dan NIK belum banyak terverifikasi di Cortex. Akhirnya kantor pusat itu membuat suatu NIK tampungan namanya TIN 99. Dalam hal semua NIK sudah terregistrasi di Cortex, maka ketika pembuatan Bupot masih memakai TIN 99 ini tentu saja akan bermasalah Bapak Ibu ya. Tentu saja akan bermasalah. Kenapa? Karena memang dari segi data juga DJP akan kehilangan banyak nih kalau misalkan wajib pajak tidak meminta NIK yang bersangkutan dan seterusnya ya. Jadi mohon Pak Yohanes ya, untuk kedepannya mau tidak mau memang kita harus minta nomor KTP Bapak Ibu ya. Nomor KTP toh tadi saya ralat ya, walaupun tukang saya yakin punya nomor KTP juga Pak. Jadi silakan diminta saja ya. Diminta saja, jangan tukar-tukar begitu. Kalau mau ambil pekerjaan juga diminta KTP-nya dulu ya. Seperti itu ya Pak Yohanes ya. Baik Pak. Baik Pak, terima Siang, kasih Pak. Pak. Nah, siang Pak. Terakhir ya, Dengan terakhir ya. Lena. Baik, terakhir Pak. ya. Baik, Bu Pak, Lena silakan. untuk kategori yang pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan tapi tidak full setahun, itu hitungannya tetap per bulan atau harian ya? Seperti ini ya. Ya. Skemanya ya, pakai tidak tetap, tadi apa? Dibayar tidak bulanan. Dibayarnya bulanan tapi tidak full 1 tahun, misalkan kontraknya hanya 3 bulan, itu tetap hitungannya di bulanan atau harian? Oh, bulanan. Jadi kalau Bulanan. pakai tidak tetap, itu bedanya dengan pakai tetap apa sih? Kalau pakai tetap ada A1-nya di akhir tahun. Tetapi kalau dan pakai tetap itu tidak diberikan bukti potong bulanan ya, walaupun di input BPMP, tetapi secara pribadi mereka tidak dapat bukti potong bulanan. Dapatnya tahunan saja berupa A1. Tetapi kalau pakai tidak tetap, itu dia mendapatkan bukti potong setiap kali dia melaksanakan pekerjaan ya, atau per masa begitu ya. Berupa apa? Berupa BPA1, berupa BP21 begitu. Ya. Jadi ketika misalkan ada pakai tidak tetap, dia kontrak 3 bulan ya, dibayar bulanan, maka setiap kali dia mendapatkan upah, dia mendapatkan BP21 berarti 3 kali begitu. Seperti itu. Dipahami ya? Terima kasih, Pak. Agak belibet. Baik. Seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya